marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah di pagi yang indah ini, di mana Engkau sendiri yang memberikan kesempatan bagi kami boleh hadir, di mana 3 bulan 1 minggu kami tidak beribadah di tempat ini, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang kami lakukan tidak akan mengurangi berkat Tuhan untuk kami. Saat ini kami datang menyembah Engkau. Kami mau memulaikan kembali ibadah di gereja sehubungan dengan himbauan ataupun peraturan yang disampaikan oleh pemerintah. Maka saat ini kami mau membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, supaya benar-benar kebenaran firman ini menjadi jaminan bagi kehidupan kami dalam rangka kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini, kita undang bangkit berdiri. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan ya. Semuanya kita kangen ya. 3 bulan 1 minggu kita tidak beribadah di gereja. Sehingga ada yang bertanya, pendeta, kapan mau beribadah di gereja? Saya katakan jangan tanya sama saya. Iya kan? Kalau maunya kita ya udah tetap aja kita beribadah di gereja. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara perlu tahu bahwa gereja adalah bagian dari masyarakat. Iya kan? Suka tidak suka gereja harus juga mengikuti segala perintah, ketetapan, protokol yang ada yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita manusia cuma bisa berencana. Kita merancang sedemikian rupa,
tetapi Tuhan yang menentukan. Betul tidak? Ya kan, kita sudah merancang, nanti kita akan berbuat itu seperti dengan panitia pasca ya. Sudah merancang, kita akan menggunakan villa ini dan lain sebagainya. Acara sudah disusun sebaik mungkin. Ternyata siapa yang mau sangka? Tidak disangka, tidak diduga. Baik panitia pasca maupun pemuda. Mereka katakan sudah DP. Ya, kalau panitia pasca DP 6 juta. Ya, betul. Saya tidak tahu kalau pemuda ada DP berapa itu. Ya. Jadi sudah keluar dana. Ternyata kita tidak bisa menggunakan. Makanya itu dikatakan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Kita berencana sebaik mungkin, tapi Tuhan yang punya kehendak. Bisa atau tidak dilakukan bukan itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak tahu ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang bukan saja di Indonesia, tetapi ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Saya mau bertanya, siapa yang mau disalahkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Siapa yang perlu disalahkan? Tidak ada yang bisa kita salahkan. Tapi kita perlu bertanya. Bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Apa yang sudah dibuat oleh manusia? Apa yang sudah dilakukan oleh manusia? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak? Sehingga ketika kita masuk di awal tahun 2020 ya, bencana banjir melanda. Bahkan ada juga anggota jemaat kan, yang berdampak dengan banjir. Selang 1,5 bulan kemudian diramaikan dengan berita COVID-19. Kita mesti bertanya, kenapa jadi seperti ini? Maka mari sebagai gereja Tuhan layak untuk kita koreksi diri kita masing-masing. Betul tidak? Kita layak, jangan kita koreksi orang. Tapi mari kita koreksi diri kita masing-masing. Berarti kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita masih hidup di dunia, apalagi dunia yang kita diami sekarang ini adalah dunia yang syarat dengan kejahatan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini bacaan kita dari Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang 9. Saya mengambil tema doa dan ucapan syukur. Dalam konteks ini ya, kita melihat bahwa selama 3 bulan kita tidak beribadah di gereja, tidak bekerja di kantor, bahkan tidak sekolah. Semua kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan ini dilakukan oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan pemerintah ataupun gereja, tetapi dilakukan ini untuk kepentingan masyarakat secara umum, agar masyarakat bisa hidup dalam keadaan sehat dan baik. Maka suka tidak suka ini harus dilakukan. Dan tidak ada orang yang bisa ataupun mau melawan semua aturan. Ketika kita melaksanakan atau ketika kita menyalahi aturan, maka mau tidak mau kita juga harus menerima akibat. Dalam konteks ini di mana Paulus
dia juga mengalami persoalan ketika menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama, bahwa mereka putus asa karena masa hukumannya terlalu lama. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Yang kedua, jemaat Filipi pada waktu itu ada benih-benih perpecahan. Dan yang ketiga, ada ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja oleh karena para penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikir duniawi. Bisa kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Namun di tengah-tengah persoalan ini, Paulus memberikan pesan penting bahwa jemaat tetap hidup di dalam segala sukacita di tengah-tengah semua keadaan. Yang kedua, bahwa jemaat harus rendah hati dan terus giat di dalam pelayanan, apapun situasi dan kondisi yang dialami. Lalu yang ketiga, Paulus bilang bahwa nilai pengenalan akan Kristus itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. 3 bulan, 1 minggu, saudara-saudara ada sukacita atau tidak? Ya? 3 bulan 1 minggu tidak ibadah di gereja, ada sukacita atau tidak? Ada sukacita atau tidak, Bapak Ibu jemaat? 3 bulan 1 minggu loh kita nggak ibadah di gereja. Ada yang mengeluh, ada yang putus asa, ada yang khawatir. Saudara-saudara harus akui bahwa apapun situasi dan kondisi tetap ada Tuhan di sana untuk menolong kita. Selama 3 bulan pandemi COVID ini masih berjalan kan, COVID masih sementara. Saudara-saudara sudah tidak makan? Ada yang tidak makan selama 3 bulan karena pandemi COVID? Karena ada yang kena PHK, ada yang kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah saudara-saudara jemaat Getsemani sudah tidak makan? Semua masih makan dan diberkati Tuhan. Tadi bilang, aduh tuh baju ternyata muat. Betul tidak? Dia tahu, rupa so sempit, kita pakai baju. Bagaimana 3 bulan stay di rumah? Urusannya apa? Makan terus, ngemil. Ya. Itu karena apa? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, maka dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan inilah yang dialami oleh Paulus, yang dia juga sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Apapun kondisi jemaat, walaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi jemaat harus kuat iman dalam menghadapi segala macam persoalan. Sama dengan kita yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, siapa yang hadir di sini yang khawatir? Siapa yang khawatir hadir sekarang ini? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir masalah makanan, 1 hari bisa 3 kali makan. Buktinya godek-godek semuanya. Betul tidak? 1 hari kalau saya datang, mungkin yang suka duduk-duduk situ bisa 4 kali minum kopi. Ya betul tidak? Makan tinggal ganti, ada bakso lewat, ambil bakso makan. Ada warteg dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita khawatir? Semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan kok. Karena ketika ada peristiwa ini terjadi yang menyangkut seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia, itu berarti ada maksudnya Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga dikoreksi. Kita juga diajar untuk apa? Disiplin dalam menata kehidupan kita. Contoh kecil, makanan sudah jatuh, belum 5
yang menyerang seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia ini, kita harus aminkan bahwa itu diizinkan Tuhan dalam rangka mau mengajar, mendidik, dan menegur umat manusia yang sudah hidup jauh daripada Tuhan. Betul tidak? Sama dengan lagu, kita sobek ini salah, so berdosa, masih bertanya, apa kita salah? Apa kita dosa sampai jadi begini? So salah masih bertanya. Semua peristiwa yang terjadi diizinkan Tuhan untuk kita hadapi bersama-sama. Sehingga betul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di hadapan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Bahkan Tuhan katakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi di tengah-tengah kondisi sekarang ini juga kita diingatkan, mari kita tetap berbuat baik. Ya, mari kita tetap berbuat baik, bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi COVID seperti ini, pemuda jemaat Getsemani masih mampu untuk bisa berbagi satu dengan yang lain. Betul tidak? Terima kasih buat pemuda yang saya sangat setuju dengan program dadakan ini ya, Ketua. Ini program dadakan, tapi semuanya ini bisa berbagi satu dengan yang lain. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi tidak perlu jemaat harus terlalu hidup dengan kekhawatiran. Walaupun kita khawatir, ya, tetapi tidak mungkin khawatir terus. Tetapi selalu harus ada sukacita. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita khawatir, cara satu-satunya adalah berdoa. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawali hati kita dan pikiran kita. Yang ketiga, Allah akan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam ini. Jadi tidak ada perkara yang tidak bisa ditanggung oleh Tuhan. Yang keempat, kita menerima rahmat kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Waktu sekarang adalah waktu Tuhan. Tanggal 28 Juni adalah waktu yang Tuhan tentukan untuk jemaat Getsemani bisa beribadah. Dari semua gemindo, baru jemaat Getsemani yang bisa melakukan ibadah, melaksanakan ibadah. Dan dari semua gemindo, baru jemaat Getsemani yang sudah membuat tim gugus tugas COVID-19. Mari kita berikan support kepada mereka. Jadi kalau misalnya mereka larang suruh keluar yang tidak pakai masker, jangan coba-coba marah. Betul tidak? Jangan melawan, karena mereka itu diberikan kewenangan oleh majelis jemaat untuk menjalankan tugas bukan untuk kepentingan mereka, tapi mereka lakukan dalam rangka supaya jemaat itu semua dalam keadaan sehat. Jadi di situ sudah bilang kalau tidak pakai masker, mohon maaf lahir dan batin. Lebih bagus marah secara terang-terangan daripada orang simpan di dalam hati. Ya, kalau sudah tidak boleh ya jangan lawan. Supaya apa? Kita semuanya hidup sejahtera. Saudara-saudara yang berikut, bersyukur jemaat Getsemani pada tanggal 25 Mei yang lalu atas pertolongan Tuhan. Jemaat Getsemani usianya berapa tahun? 51 tahun. Tahun lalu kita jemaat boleh melaksanakan perayaan HUT dengan megah, dengan dana yang cukup besar. Tetapi sekarang kita merayakan HUT hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan, karena segala sesuatu sudah dirancang oleh Tuhan. Tetapi pertambahan usia bukan berarti adanya pandemi COVID, maka pertambahan usia itu tidak ada. Tidak. Bertambah usia tetap bertambah. Tetapi yang dituntut juga dari jemaat Getsemani. Jemaat Getsemani bukan lagi jemaat yang masih kanak-kanak. Tapi jemaat Getsemani adalah jemaat yang misioner. Jemaat mula-mula dari Gemindo. Maka paling tidak akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi jemaat-jemaat yang lain. 51 tahun itu bukan usia anak-anak.
Tapi 51 tahun itu adalah usia yang sudah matang. Dengan kata lain, tinggalkan hal-hal yang tidak baik, lakukanlah hal-hal yang baik. Jadi mari dalam segala hal kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan menghadapi kondisi yang seperti ini yang tidak menentu, maka sebagai gereja Tuhan tetap kita berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena setiap persoalan dan tantangan hidup yang kita alami, pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Dan kita aminkan setiap masalah yang kita hadapi, entah pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya, harus ingat bahwa ada Tuhan di sana untuk tetap setia menolong kita. Maka marilah sebagai gereja kita tetap mengikuti segala aturan di tengah-tengah situasi yang ada. Tolong saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, ikuti protokol yang ada supaya kita tidak susah. Dengan doa dan ucapan syukur merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari kita sebagai gereja dan orang percaya. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jangan lakukan apa yang kita mau. Amin.